Bapak siapa? Maudri. Bapak Maudri, boleh lihat gelarnya? Jangan lupa pastikan kita cek identitas benar ya dengan Bapak Maudri. Alamatnya di mana Bapak? Barat. Oh Barat. Ya, tanggal lahirnya? 27. Oh 27 bla bla bla. Ya benar ya dengan Pak Maudri. Ya perkenalkan Bapak, nama saya Nurse Devita. Ya saya perawat pada pagi hari ini. Ya Bapak mohon izin, kemarin Bapak datang ya dengan keluhan. Yang dikeluhkan apa Bapak? Sakit di bagian perut. Belum ya. Saya setting sekarang, saya setting dulu. Ini pre-memory. Nanti kalau ujian kita setting pasiennya mengalami perut kanan bawah. Perut kanan bawah. Ya. Jadi nyeri di perut kanan bawah, nyerinya barusan, jadi nggak udah lama gitu, ada beberapa kemarin lah, mulai kemarin, dan itu nyeri di bagian perut kanan bawah. Ya. Oke, sekarang saya tanya keluhannya bapak-bapak. Sakit di bagian perut kananku. Perut kanan yang mana? Kanan atas sini. Kanan bawah. Oh sini. Iya. Sakit. Sakit. Oke, sejak kapan bapak? Kemarin. Oh, sejak kemarin. Terus kira-kira hanya perutnya yang nyeri atau ada yang lainnya? Perutnya. Perutnya saja, sebah. Iya. Oh ada sebahnya. Kemudian mual muntah ada tidak? Tidak. Oh tidak ada, nggak ada rasa mual muntah. Tidak. Makan minum aman. Iya. Masih ya, habis ya makannya ya. Iya. Nafsu makan tidak ada masalah. Kemudian BAB BAK-nya ada diare, apa sembelit. Diare. Oh diare, sejak kapan diare? Sejak kemarin. Oh sejak kemarin itu sama diare juga. Iya. Oke, selain itu tidak ada. Tidak ada. Oke, pusing? Tidak. Oh nggak ada. Baik. Karena nanti ke arah sini, nanti saya periksa ini ke arah sistem pencernaannya ya Pak ya. Nanti saya izin periksa di daerah mulut, perut, sama kalau ada masalah nanti saya periksa daerah anusnya. Bapak bersedia? Oke, kalau bersedia saya siapkan alat terlebih dahulu. Oke, saya siapkan alat, jaga privasi, cuci tangan, langkah. Sudah, saya pakai dengan spoon karena saya mau periksa daerah rektumnya. Siapa tahu kalau ada masalah di rektumnya. Ya, nggak saya lakukan beneran kalau di rektum. Ya, mungkin. Maksud saya ditonton begini tidak etis ya. Kalau di rektum ya harus privasi pasien terjaga. Kalau ini tidak terjaga ya Mandri ya. Oke. Yang pertama kita pakai mulut, jaga privasi, pakaikan selimut ya kalau sama. Permisi Bapak, nanti saya buka bagian perutnya boleh? Boleh. Oke, mau saya bantu bukakan apa dibuka sendiri? Sendiri. Oh, perut aja terus sampai bawah. Nggak usah dibuka. Kalau pakai kaosnya diangkat dulu sebentar. Oh, usah di video, Pak. Jangan, pause dulu. Permisi ya Bapak, saya bantu angkat. Buka. Oke, saya periksa dulu daerah atas ya Bapak. Oke, yang pertama, nanti kalau misalnya ketika saya melakukan pemeriksaan, saya pegang-pegang, ada nyeri di situ dan Bapak tidak kuat, Bapak ulang. Ya, oke. Pertama di bagian mulut, bibir, kita lihat bibirnya bagaimana mukosa ya, kering apa gimana, ini kering ya Bapak ya, kurang cairan sepertinya ya Bapak ya. Kemudian apakah ada sariawan? Kalau sariawan atau perlukaan di situ bisa menunjuk kita curigai kekurangan vitamin C atau nutrisi yang lain ya, karena ini bagian nutrisi ya nanti. Oke, kemudian kita cek giginya, boleh lihat giginya Pak? Ya, kita cek. Ya, oke, bagaimana giginya? Ya, jumlahnya gimana? Apakah ada bolong-bolong atau giginya kopos? Ya, atau giginya mengalami
karang gigi seperti itu ya. Jadi kebersihannya, kemudian kalau giginya gampang copot, kalau lansia nggak masalah. Tapi kalau usia 40, 45 masih harusnya kuat ya. Oh giginya keropos ada apa? Apakah masalah di nutrisi? Biasanya pada pasien dengan kwashiorkor atau kekurangan protein ya. Dan nutrisi lagi kembalinya itu bermasalah biasanya. Oke, kemudian kita infokan untuk buka mulut, kita lihat lidah ya. Oke, buka mulutnya Bapak A dulu, nggak usah didengarkan ya Bapak, ini suara-suara hantu. Kemudian kita lihat lidahnya, dan Bapak boleh dijulurkan lidahnya ke depan, oke, ke langit-langit mulut, kayak saya, di langit-langit mulut, lihat saya, nah oke, lihat bawahnya, apakah oke, sudah Bapak. Apakah kalau dilihat lidah atas tuh kotor apa enggak? Lidah kotor itu lidahnya putih berkerak. Ya, bahkan cenderung kuning juga. Itu biasanya ciri khas pada pasien-pasien yang mengalami infeksi, terutama di pencernaan, yaitu tifoid. Pasien tipes lidahnya kotor. Biasanya. Ya, kotornya bukan karena sampah dan lain-lain ya. Bukan karena bekas makan, tapi berkerak, tahu ya? Berkerak putih-putihnya banyak. Itu biasanya khas tipes. Pasien tipes lidahnya berkerak. Kemudian lihat bawahnya, apakah ada infeksi yang bagian bawah lidah ya. Kemudian apakah ada masalah di kelenjarnya, karena nanti hubungannya sama enzim-enzim yang ada di mulut, karena enzim kan berpengaruh di pencernaannya nanti bagi sistem pencernaan. Seperti itu. Kemudian sambil buka mulut tadi, kita lihat pinggir-pinggir daerah gusinya, apakah ada sariawan tadi yang saya bilang. Jadi sariawan nggak hanya lihat di depan, tapi gusi yang dalam. Itu ya, itu pencernaan di bagian mulut. Nah, karena nanti kita juga melihat sampai kerongkongannya, dia mau masuk ke bawah sini sampai dia saraf sadar, itu ada sistem menelan. Maka kita cek menelan. Kalau dari dalam kita kan nggak bisa megang. Nah, palpasi, ini inspeksi ya. Palpasinya adalah daerah mulut, apakah ada nyeri, apakah ada lesi, sama daerah leher untuk menelannya. Nah, leher itu bukan ke kelenjar sini ya, tapi ke arah menelannya. Adakah nyeri telan atau tidak? Biasanya pada pasien yang mengalami nyeri telan, nafsu makannya juga bisa menurun, mengganggu sistem pencernaan. Oke, caranya kalau nyeri telan, mohon maaf, harusnya duduk, kemudian dari belakang kita pakai 3 jari, terus pasien suruh menelan lidah. Ya Pak, lidahnya ditelan sebentar bisa? Ya, saya pegang, ini sakit atau tidak? Tuh. Kalau emang nggak bisa, pasiennya bisanya tidur, oke, nggak apa-apa. Kita dari depan. Permisi ya Bapak, saya pegang daerah lehernya. Bapak bisa nelan lidahnya, mohon maaf, lidahnya. Kemudian sakit atau tidak? Tidak. Berarti aman, tidak ada nyeri telan. Nyeri telan. Ya. Kemudian baru kita ke abdomen. Permisi ya Bapak, saya buka bagian perutnya. Oke. Nah, abdomen ini kita cek ya dulu dari bentuknya dan lain-lain. Urutan metodenya ada 4. Metodenya abdomen ada 4. Apa saja di situ? Kok kuadrat? Metode pemeriksaannya. Dicatat, diingat. Untuk abdomen, kalau kamu memeriksakan saya IPPA ya, infeksi perkusi, palpasi, perkusi, auskultasi. Ini urutannya dibalik. Kenapa kok dibalik? Pada pasien dengan masalah di sistem pencernaan, terutama biasanya banyak yang mengalami nyeri di abdomen. Kalau kamu urutin dengan IPPA, palpasi duluan setelah inspeksi, palpasinya di abdomen itu akan merasakan nyeri. Terutama nanti ada namanya bimanual palpasi, pakai 2 tangan. Kuat nyeri sekali. Nah, biasanya pasien yang mengalami nyeri udah gak mau dilakukan pemeriksaan lagi, udah Mbak, gak usah diperiksa, saya sakit saya. Daripada seperti itu kamu nggak dapetin data, maka lakukan pada hal atau pada lokasi yang sangat tidak nyeri dulu. Ya, yang tidak nyeri dulu baru ke yang nyeri. Maka urutannya adalah inspeksi, auskultasi, perkusi, terakhir yang palpasi. Itulah yang
abdomen. Ingat ya, IAPP, tapi P-nya P pertama perkusi, P terakhir baru palpasi. Dicatat. Ya, setelah ini saya evaluasi di bawah ketika kamu nanti duduk setelah ini saya evaluasi, maka wajib nyatet satu persatu. Saya tanya nggak bisa, awas. Ini ujian nanti deh kali. Ya, kemudian di abdomen kita pertama kali ada inspeksi. Inspeksi di abdomen kita cek yang pertama adalah bentuk umumnya dari abdomen, yang kedua lihat dari kulitnya. Oke, bentuk umum abdomen berarti secara umum besar seperti ini gimana? Apakah dia mohon maaf buncit ataukah kurus cekung ya? Kalau cekung berarti kurangan nutrisi ya. Kalau buncit ya terserah. Masalahnya kalau buncitnya kalau lemak nggak apa-apa, tapi kalau buncitnya itu ke arah cairan bisa jadinya dia namanya asites. Gimana cara tahu asites? Nanti kita palpasi asites ya. Kalau infeksi belum tahu, hanya lihat aja tampak besar seperti orang hamil, tapi ini bapak-bapak itu kok besar. Kalau lemak kayaknya nggak mungkin, karena kalau lemak biasanya dek akan mengikuti dari bentuk tarikan nafasnya dia. Ini ngikutin ya. Menurut saya juga besar, sama ngikutin ya. Tidak besar sekali. Kemudian kalau palpasi akan sangat terlihat kalau di atas. Kemudian kita inspeksi setelah bentuk umum, yang kedua inspeksi kulitnya. Kulitnya itu isinya apa? Ada lesi atau tidak? Lesi itu luka. Kemudian apakah ada massa di situ? Ya, benjolan, abses, atau ada herniasi. Hernia itu organ yang keluar. Contoh biasanya hernia di inguinalis pinggir sini. Ya. Jadi bentuknya kayak benjolan, tapi itu isinya organ. Organ apa aja ya? Tergantung yang di bawah apa, ini usus, berarti ususnya keluar. Cuma di dalam perut tetepan, cuma keluar dari harusnya di sini dia keluar sampai sini. Mengsle gitu ya, itulah hernia. Apakah ada seperti itu di bagian abdomen? Terus warna kemerahan, adakah hitam-hitam, nekrotis dan lain-lain. Tuh di abdomen. Setelah itu kita cek palpasi, auskultasi ya, inspeksi auskultasi. Di auskultasi, nah sebelum auskultasi kita bagi abdomennya. Nah tadi ada beberapa kuadran di situ, ya ada 2 tipe kuadran, ada 4 kuadran dan 9 kuadran. Oke, ada berapa? 4 sama 9. Yang pertama 4 itu titik tengahnya di umbilical, umbilicus di bagian pusat, besarnya sini, jadi ini titik tumpunya kalau dibagi 4 ini, terus nanti dibagi vertikal dan horizontal. Nah, seperti ini. Nah dari sini kita bisa dapatkan ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke, kuadran kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Itu ya. Kemudian kita bagi jadi 9 kuadran. Nah, 9 kuadran itu ada 9 otak, yang dimana titik tumpunya kalau secara horizontal itu atasnya itu adalah bawahnya diafragma. Jadi sini tulang menonjol terakhir sini atau ulu hati ini sampai di atasnya simfisis pubis atau di atasnya tulang kemaluan atau di atasnya kandung kemih. Ya sini batasnya. Terus ini nanti dibagi 3, 1, 2. Ya bagi 3, 1, 2, 3. Cuma buat garis ada 2. Kan? Kalau saya bilang umbilical itu harus tengah-tengah. Jadi sini. Otomatis ada 1, 2, 3. Gitu ya. Begitupun yang vertikal, vertikal, tadi horizontal ya, vertikal. Kalau vertikal juga dibagi menjadi 3 dengan cara dibagi 2 di bagian mid clavicula. Jadi mid clavicula yang tulang yang menonjol ini Dek, itu tengah-tengahnya kita cari garis lurus. Maka akan terbagi 1, 2, 3. Itu ya. Jadi tulang sini, jadi kan perut saya dibagi 3, 1, 2, 3. Sebelah sini juga sama, sini sampai sini. Terus kemudian bagi 2 sini. Ada 1, 2, 3. Jadi ada 9 kuadran. Nanti kuadrannya di 9 ini
Wajib dihafalkan yang kanan atas, tengah, kiri atas. Apa saja? Pertama yang tengah dulu, karena tengah ini dekat dengan gastrik, maka ada istilah epigastrik atas. Kalau yang bawah hipo, jauh dari gastrik, bawah. Jadi atas hipo epigastrik, bawah hipogastrik. Gastrik itu gaster atau lambung. Ya, tengah epigastrik, hipogastrik. Terus tengah-tengah karena ini ada pusat umbilikus atau umbilikal, ya. Epigastrik, umbilikal, hipogastrik. Terus yang kanan atas sama kiri atas itu namanya hipokondriak, ya. Ada hipokondriak kanan kalau yang sebelah kanan, kalau kiri hipokondriak kiri. Ya. Kemudian tengah-tengah, karena ini di tengah-tengah dan di belakangnya sini ada tulang lumbar, maka dari kata lumbar itu, jadi lumbar kanan, lumbar kiri. Oke, bawahnya karena ini dekat ilium atau usus besar ya, maka terkenalnya namanya iliak. Iliak kanan, iliak kiri. Ya, ilium kanan, ilium kiri, istilahnya sama. Iliak itu berasal dari kata ilium. Kalau saya palingnya gitu. Ilium itu usus. Ini kan usus besar di sini bawah. Maka ini iliak kanan, iliak kiri. Kalau tengah ini karena di belakangnya ada tulang lumbar, maka lumbar kanan, lumbar kiri. Belakang atas itu hipokondriak kanan, hipokondriak kiri. Tengah karena dekatnya gaster atau lambung, epigastrik. Kalau bawah berarti hipo, bawah hipogastrik. Tengah karena ada pusat, maka umbilikal. Ya. Nah, nanti kalau ujian pemeriksaannya pakai 9 kuadran. Gampang kok ya. Ya pakai yang tadi tuh loh di rasional. Oh ini dekat sama lambung, epigastrik, hipogastrik, tengah apa? Delira dibilang umbilikus ya kan? Umbilikal. Oke, kemudian tujuannya untuk apa sih dibagi kuadran ini? Memudahkan kita dalam mengkaji auskultasi sama nanti perkusi dan palpasi yang terakhir. Ya, auskultasi tujuannya untuk mencari suara apa ini? Bising usus atau namanya peristaltik usus. Ya, bising usus suaranya gimana? Seperti orang lapar ya, kucuk-kucuk gitu ya. Nah, suara itu dicari mulai dari kuadran kanan bawah ya. Dengarkan, cari kerucuknya. Dengarkan lagi yang kiri kanan atas, cari kerucuknya. Kalau enggak ada, cari lagi sebelah sini. Jadi ini ya jangan langsung sini. Sini. Ini saya belum dapatkan. Terus kiri atas. Jadi urutannya gini ya, dari bawah bentuk U terbalik. Ya, sini. Ya, ada bawah sini, permisi ya Pak. Oke, ini sudah mulai ada kerucuk. Loh, kok lama ya? Normalnya lama kan minimal 5. 1 menit tuh 5, berarti kan kerucuk. Nanti ada lagi beberapa detik lagi kerucuk. Normal. Ya, yang nggak normal biasanya pada pasien dengan diare. Kamu kalau diare gimana? Kerucuk. Itu bunyinya gimana bentuknya? Udah kerucuk. Berapa kali dia? Nah, biasanya lebih dari 35, bisa sampai 40, 45. Yang paling banyak ditemukan sebenarnya di daerah sini, kiri atas sama kiri bawah. Kalau kamu sudah menemukan, berhenti, hitung. Dari kerucuk pertama kan 1, kamu cek, oke, 1 menit. Lagi kerucuk sampai 1 menit. Oke, normalnya tadi 5 sampai 35 jawaban. Nanti kalau ujian jangan, ya Bapak sudah normal 5 sampai 35. Jadi hasilnya berapa? Langsung ngomong, oh normalnya ini 8 kali per menit Bapak normal ya. Normalnya 5 sampai 35 kali per menit. Gitu ya. Oke, kalau sudah di auskultasi kita ke perkusi. Untuk perkusi ya kita pakai boleh 4 kuadran, boleh 9 kuadran ya. Untuk 4 kuadran nanti di perkusi dari apa